itu kan lebih ke kita bicara soal technical ya kalau kayak gitu ya. Jadi konten itu bukan satu-satunya parameter bahwa itu bakal jadi happening dan bakal terkonversi dengan baik, enggak. Itu tuh hanya ways aja, hanya sebuah cara. Kalau dalam marketing tuh, digital marketing tuh bukan satu-satunya sebuah tools dan sebuah activity yang harus kita jalanin. Dan itu bukan akhir segalanya, enggak. Conventional marketing atau aktivitas marketing yang konvensional, kayak personal marketing gitu ya. Aku nawarin ke tetehnya gitu ya. Terus kita bikin event dalam sebuah scope event tertentu, itu juga jadi ways, jadi cara yang tetap harus dilakuin kalau bagi kita gitu loh. Ini di platform digital itu adalah support gitu ya. Jadi semua akan beriringan, dan konvensional dengan digital tuh harus saling beriringan. Digital nggak dilakuin, konvensionalnya terus dilakuin, reach-nya nggak akan menjangkau sampai seluas itu. Kita contoh deh gini, reach gimana caranya kita nge-reach orang yang di luar ekspektasi target market kita. Kita mungkin teman-teman misalkan jualan sesuatu gitu ya, terus tiba-tiba ada yang beli dari Papua gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu gitu ya, oh barangku tuh sampai nge-reach sejauh itu gitu loh. Kalau nggak dilakukan dengan sosial media. Coba bayangkan kalau kita cuman pakai conventional marketing. Berapa biaya yang kita harus lakukan untuk bikin marketing ke Papua. Pesawat terbangnya aja udah 4-7 juta sesekali terbang. Bolak-balik udah 14 juta misalkan. Itu baru tiket pesawat satu orang. Belum kamu harus sebar brosur, flyer, advertising di sana pakai billboard dan segala macam. Capek, mahal gitu ya. Nah, digital itu membantu untuk reach yang jangkauannya lebih luas lagi gitu loh. Nah, jadi ini harus saling beriringan. Makanya coba deh, ada nggak sih brand yang cuman fokusnya itu cuman di sosial media aja semua? Itu mungkin ada, tapi dia juga pasti bakal beriringan juga dengan conventionals-nya gitu loh. Pasti ada keep in touch dengan customers-nya gitu. Ada direct selling mungkin dia lakuin, ada ya personal selling gitu, ada juga mungkin dia pakai advertising di billboard, di flyer, dia cetak brosur dan segala macamnya gitu loh. Jadi ukuran analitiknya adalah ya kalaupun bahwa kamu udah pakai content plan dengan benar gitu ya, terus target dengan benar dan terus desain juga dengan benar gitu ya. Kita nggak pernah tahu algoritma yang dipakai sama si sosial media ini kayak gimana. Makanya tadi yang aku awal tadi, kita kenali dulu sosial media yang kita tuju tuh kayak gimana. Karena nature-nya kamu bikin konten di Facebook, di Instagram, di X, sama di TikTok itu berbeda nature-nya. Nggak bisa satu konten ini untuk semua platform gitu ya. Agak sulit sih, tapi kamu harus modified misalkan. Kayak misalkan di TikTok kan viewingnya adalah video gitu ya. Terus kamu mau taruh di X nih. X itu kebanyakan usersnya adalah baca dulu si tweetnya, baru dia lihat videonya kan. Artinya apa? Kamu harus nambahin captions yang lebih di awal sebelum melekatkan ke videonya. Kan gitu. Jadi kita tahu dulu nature-nya si sosial media ini tuh seperti apa. Kedua, kalau mau boosting misalkan, kan udah tahu nih rendah gitu ya. Like-nya rendah, view-nya rendah, visitors-nya juga rendah segala macam. Ada ways yang sudah kamu lakukan atau belum? Lewat apa? Advertising. Online advertising sudah pernah dipelajari atau belum? Jadi online advertising itu adalah ways, cara untuk melakukan boosting activity untuk bahwa si konten ini tuh supaya bisa menjangkau ke orang yang lebih tepat. Jadi nggak organik dan nggak dimainin ya. Sosial media atau si provider sosial media itu juga pasti bakal munculin 1, 2 atau beberapa akun-akun untuk di boosting menjadi happening kan dalam algoritmanya. Tapi giliran kamunya kan, ya kan kita nggak tahu ya kapan kita gilirannya bisa jadi se-happening itu gitu. Bahkan ada satu kondisi kemarin ada mahasiswa cerita, Pak, tiba-tiba konten saya nih FYP katanya ditonton sampai 30-an ribu orang. Padahal kontennya aja cuma ngeliatin kesalahan skripsi, halamannya jadi berpuluh-puluh ribu, tapi sampai segitunya gitu loh di TikTok.
Kan kita nggak pernah tahu ya algoritmanya dia maininnya kayak gimana gitu. Jadi tetap fokusnya adalah kita belajar technical, kita belajar fundamentalnya juga. Jadi kita udah tahu soal fundamentalnya, oh harus bikin content plan, harus kita analisis gitu ya, kita harus studi analisis, tahu targetnya siapa dan segala macamnya. Dalam technicalnya juga kita tahu, oh technicalnya untuk nge-reach orang atau butuh boosting lewat advertising, oh butuh reshare, butuh apa dan segala macam. Jadi semua jalan harus kita lakuin dulu. Jadi bukan berarti oh ini reach-nya rendah nih, terus ya udah nggak bikin lagi. Enggak, di TikTok itu bahkan kamu harus bikin beberapa konten untuk algoritma akun kamu tuh bisa naik terus. Kalau kamu stop misalkan kontenmu baru di launching minggu ini, tiba-tiba bulan depan baru di launching lagi, itu susah. Nggak bisa. Kamu harus ada timingnya tuh. 1 minggu berapa kali kamu bikin konten. Jadi semakin sering posisimu akan semakin naik dalam algoritma. Kita akan harus mengenali itu. Makanya coba deh lihat beberapa akun-akun influencers, coba lihat berapa jumlah push-nya dia. Iseng-iseng deh, coba berapa jumlah push-nya dia. Banyak banget. Sehari mungkin bisa 5. Iya kan? Coba. Ya kayak gitu. Jadi semakin banyak ya tergantung platform media sosialnya juga tadi ya. Kalau di Instagram mungkin berbeda nature-nya gitu. Instagram tuh tematik banget. Selalu tematik gitu ya. Ada beberapa pasti tematik gitu yang ngeliat tuh berdasarkan scroll algoritmanya dari kita, search engine kita kayak gimana kayak gitu. Ya tergantung goals-nya dalam sebuah konten atau dalam sebuah sosial media kamu tuh mau ngasih informasi apa gitu ya. Kalau informasinya itu berjenjang dan jadi satu goals utama, kayak misalkan ini satu konten ini tuh untuk menuju satu event yang ini gitu misalkan. Oh ada kesalahan di event ini gitu ya. Ya kan harusnya berarti kamu bikin repeat konten yang bisa orang tuh ngeh dengan konten yang ini gitu. Beda dengan konten information yang sekali putus misalkan. Berarti kalau kontennya ini salah, ya kamu ngapain diterusin dan ngapain jadi ngasih feedback ke konten yang sebelumnya. Jadi kalaupun mau ya kamu bikin konten yang konten baru, konten information atau konten apapun bentuknya gitu ya. Yang itu kamu lanjutin bikin konten-konten selanjutnya gitu. Nah, tadi gunanya adalah kamu lihat KPI tadi, Key Performance Indicators-nya. Jadi kita belajar analitiknya supaya kita tahu kan, oh siapa sih yang nonton konten kita, siapa yang sering nge-like konten kita, berapa banyak yang setiap konten kita tadi ditonton, di jam berapa. Konten itu harus launching, itu penting loh. Jam itu jadi sesuatu yang krusial. Kalau kamu tiba-tiba bikin konten advertising, iklan gitu ya, iklan sesuatu, terus bukan di jam time prime-nya target market kamu, wah itu pasti kelelep, udah pasti nggak akan dilihat gitu loh. Nah, timing itu juga jadi penting, timing kapan launchingnya. Makanya konten plan tuh bukan berisi soal kontennya doang, enggak, sampai ke actionnya. Oh ini harus tanggal berapa, launchingnya jam berapa gitu ya, momen seperti apa dan segala macam. Nah, bikin minimal tuh bikin kalender konten deh gitu ya, bikin kalender konten 1 bulan. Kamu mau bikin plan apa dalam 1 bulan ini? Oh 1 bulan tuh secara tema, misalkan di protokoler atau di Himan, tema 1 bulan ini misalkan gitu. Oh temanya tuh misalkan apa ya, event sport misalkan. Tema 1 bulan ini akan meng-highlight soal event sport. Apakah cuman eventnya doang? Kan enggak. Kamu bisa nge-highlight soal rekomendasi olahraga favorit dan segala macam gitu ya. Kan banyak tuh yang bisa dikaji kan di situ ya. Sampai ke menuju sebuah event sportnya itu. Gitu sih dari aku. Kendalanya utamanya sih kendalanya dari diri kita sendiri sebenarnya ya. Sejauh mana kita punya goals terhadap apa aktivitas digital marketing yang ingin kita lakuin. Kan itu jadi kendala terbesar sebenarnya. Soal kendala yang perlu kita lihat adalah gimana soal kita mampu menganalisis kompetitor kita bikin konten. Karena yang dikejar dalam konten itu kan sekreatif mungkin.
sekreatif mungkin, secepat mungkin, seviral mungkin. Itu yang harus kita lakuin kan. Jadi artinya viral itu cukup sekali doang nggak? Nggak cukup sekali. Kamu harus repeat untuk bikin sesuatu, untuk nge-keep viral kamu, untuk orang tuh tetap dalam view yang sama terhadap produk or services kamu kan. Jadi sekali kayak gini deh, kenapa viral itu harus tetap eksis gitu? Pernah dengar odading mang oleh nggak? Iya. Viralnya kan cuman 1, 2 atau 3 bulan lah gitu ya. Setelahnya udah hilang. Enggak. Gitu ya. Itu gitu ya. Walaupun kita belajar di kelas gitu ya, kita brand tuh penting dan segala macam. Tapi kalau ngelihat kontennya itu gak punya brand loh gitu ya. Tapi kok bisa selaku itu, bahkan bisa bikin pabrik. Kan ada ya di beberapa lama yang lalu itu rame tuh orang yang jualan seblak, jualan keripik-keripik dan segala macam. Kan gak ada brandnya ya, dia cuma jualan mempromot aja. Mungkin dia juga reseller gitu ya. Tapi sampai selaku itu, karena ya dia juga nge-keep soal rasa, soal pricing. Pricing itu jadi penting juga. Kita tahu siapa target market kita. Oh kalau dia sukanya harganya murah, ya masa kita harus bikin dengan konten dengan harganya yang mahal? Kan udah nggak make sense, udah pasti bertolak belakang dengan itu gitu. Jadi itu sih yang menurutku jadi krusial gitu ya untuk itu. Itu teh. Oke, ada lagi? Mungkin dari aku cukup kan. Jadi aku juga cukup. Ya udah, kalau cukup. Bisa ditarik kesimpulan dari digital marketing Iya. ini, mungkin yang perlu dipersiapkan yaitu dari target market siapa, konten plan-nya juga, bagaimana captionnya, bagaimana audiensnya, seperti itu dari aku. Izin tambahan dari saya mungkin Ya, lupa. Mungkin selebihnya ada tambahan terkait bagaimana behavior dari nanti konsumennya dan lain sebagainya, dari viewers kita seperti apa, dan juga ada technical analysis, juga strategi yang baik dalam mungkin mempromosikan sosial media kita itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Untuk digital marketing itu ternyata sangat luas ya Bapak. Oh, kompleks teh. Iya, kompleks, sangat kompleks. Iya, sangat luas. Sekarang lagi rame, sorry tak potong ya. Sekarang lagi rame tuh affiliate teman-teman. Iya, betul. Berapa banyak di antara kalian yang jadi affiliate? Itu lagi rame dan kita juga harus masuk ke situ. Kita harus rasain gimana sih kita jadi affiliate. Gitu lah. Biar tahu itu tuh bagian dari digital marketing juga. Dan yang paling pentingnya ternyata teman-teman kita itu penting banget, apalagi kita sebagai mahasiswa untuk mengenal dan juga tahu apa itu digital marketing, terutama saat ini mungkin teman-teman yang ikut organisasi dan sebagainya mungkin ada di publikasi dan sebagainya bisa mempelajari SEO terlebih lanjut, apalagi mungkin tadi seperti yang Bapak sudah jelaskan itu sudah merangkum secara ringkas gitu terkait digital marketing. Jadi semoga dapat bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan. Amin. Oke, baik Bapak, terima kasih atas ketersediaannya untuk memaparkan mengenai digital marketing tadi apa, terus juga udah berbagi ilmu dengan teman-teman di Mantap kali ini. Semoga teman-teman audiens bisa dipaparkan juga, diamalkan juga, bermanfaat juga mengenai digital marketing. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan ucapan kata, dan mungkin dari Teteh tambahan. Ya, dari saya juga mau ucapkan terima kasih banyak ya Bapak. Sami-sami, hatur nuhun semuanya. Nuhun. Sudah berkenan untuk menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Cukup sangat bermanfaat dan juga asik sekali ya Bapak. Kalau tadi saya perhatikan sangat Gen Z sekali Bapak ini. Ya, pemahaman juga sangat masuk gitu ya, menambah wawasan saya pun sebagai KPM di sini. Saya juga mau ucapkan terima kasih banyak kepada Teteh dan juga teman-teman di sini karena telah bersedia dan juga melakukan kolaborasi bersama KPM Unisba. Mungkin cukup. Sekian dari Mantap kali ini. Sebelumnya ada jargon dulu ya. Ada jargon Bapak boleh. Apa tuh? Mangga, ayo kita ikut. Jadi kalau misalnya kita bilang mantap ex KPM Unisba, bisa jawab luar biasa. Oke, tangannya siap. ya Pak. Oke. Mantap ex KPM Unisba. Luar biasa. Oke, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.